Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nurul Safitri, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1, program studi PGSD di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Berikut ini adalah video pembelajaran pada hari ini Kamis 22 Juni 2023 di kelas 5 SDN Pasar Lama 1 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau siap bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Yuk dikeluarkan. Buku tema ada sayang? Buku temanya ada? Oke. Sudah? Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, supaya kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, bisa melekat juga, kita sebelumnya membaca doa bersama-sama. Azam tolong pimpin. Duduk yang rapi, tadakan tangannya, artinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Azam. Nah, seperti biasa, supaya kita semangat dan juga menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Aprilia. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi hari ini tadi yang tidak turun ada 3 orang. Kenapa sayang? Oh iya, ada 4. Ina, Dinda lomba. Ina sakit. Oke. Jadi ada 4 orang ya. Hari ini perasaannya gimana hari ini? Oh, ada yang mengantuk. Kemudian ada yang sedih? Senang semua? Oh, ada yang sedih. Kenapa sayang sedih? Oke. Udah. Untuk itu supaya fokus, supaya semangat belajarnya, mengantuknya hilang, sedihnya hilang, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke, udah fokus semuanya? Oke, Ibu cek fokusnya ya. Nanti Ibu tanya, rumput warnanya apa? Hijau. Jawab cepet ya. Rumput warnanya apa? Hijau. Singa makan? Rumput, Mak. Ayo fokus. Singa makan apa? Daging. Yang makan rumput apa? Sapi. Iya. Oke, rumput warnanya apa? Hijau. Singa makan? Daging. Sapi makan? Rumput. Oke. Sebelumnya kan kita belajar tentang mengenai
kekurangan air, yaitu kekeringan. Jadi air itu sangat bagi siapa? Bagi kehidupan. Kehidupan siapa? Manusia, hewan, tumbuhan juga. Nah, kemudian sumber mata air yang terdekat dengan kita ada apa? Sungai, betul. Kota Banjarmasin itu julukannya kota 1000 sungai. Oke, jadi belajar kita hari ini manfaat air sungai. Masa orang kota Banjarmasin tidak tahu manfaat air sungai? Oke, nanti kita belajar mengenai siklus air. Air itu ternyata tidak ada habisnya, bersifat tetap. Nah, kita nanti lihat tahapan-tahapannya. Kita melihat juga belajar mengenai manfaat air sungai dan juga kesimpulannya. Oke. Nah, ini tadi. Ini sungai apa? Apa namanya sungai kita? Sungai Barito, betul. Ini lagi mau apa ini acil-acil paman-paman beliau-beliau ini? Berjualan. Kemudian ini si Din naik apa? Klotok atau jukung. Iya. Nah, kalau dari gambar ini terlihat manfaatnya dari air sungai ini ada apa? Sebagai pasar, jadi pusat perekonomian. Kemudian naik jukung sebagai alat transportasi, media alat transportasi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan soal asesmen awalnya. Oke, Azam minta bantu Ibu bagikan ke teman-temannya. Oke. Ayo dijawab. Nama. Oke, sudah selesai? Oke, minta taman kawannya minta membagikan kumpul sama Ibu. Perwakilan kumpul sama Ibu. Semuanya sudah? Nah, ini tadi kita Sungai Barito. Ternyata daerah kita ini suku apa? Banjar. Lagu Banjar itu ternyata ada lagu yang menceritakan latar ceritanya itu Sungai Barito. Ada yang tahu lagu apa? Pembatangan. Iya, pinter. Ada yang tahu lagunya? Tahu? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Matani ulu membawa rakit begandengan, hutan di udik Barito, awal hari baganti minggu, siang dan malam, waktu hari baganti hari. Sila orang mencari rezeki, kada talapas lawan gawi. Panas hujan kada jadi dipampang tangan, kada hiram tetap dirasakan. Beranjak perang sambil malam niran-niran, akhirnya sampai ke tujuan. Perhatikan video pembelajaran dari Ibu. Tempat itu beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air tempat bermanfaat untuk itu membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Nah, sedangkan bagi manusia, air memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan minum, untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak. Tadi air yang ada di sungai, laut itu karena panas sinar matahari mengalami penguapan.
Kemudian selain air yang mengalami penguapan apa? Tumbuhan, pohon juga. Nah, ini kayak supaya lebih paham kita nyanyikan. Kita menyanyikan lagu siklus air. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke tanah disebut infiltrasi. Oke, jadi tahapan siklus air itu ada namanya evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadi berputar sehingga air itu di bumi bersifat tetap. Kenapa? Karena ada siklusnya. Oke. Tapi karena di Indonesia ini kita iklimnya ada berapa iklim? Ada 2. Yang pertama musim kemarau atau musim panas, dan satunya musim hujan. Ini ada gambar apa aja? Manfaat air sungai untuk manusia. Di situ yang pertama tadi ada apa? Jalur transportasi. Iya. Kemudian sebagai pariwisata. Iya, namanya Balanting Paring. Kemudian keramba ikan sebagai mata pencaharian manusia, dapat duit dari menjual ikan yang dihasilkan dari keramba. Kemudian pertempat perdagangan atau pariwisata, ya pusat ekonomi. Jadi pusat ekonomi. Kemudian ada untuk mandi dan mencuci pakaian. Oke, sekarang Ibu akan membentuk kalian sebagai 4 kelompok untuk mengerjakan proyek membuat bagan siklus air. Jadi yang pertama, petunjuknya gunting gambar sesuai pola siklus air. Di sini tadi polanya seperti ini. Air menguap di atas karena panas sinar matahari. Kemudian tempel dan susun rapi gambar di atas kardus. Di atas kardus ini, seperti contoh, di atas kardus. Kemudian sudah tempel sesuai dengan siklusnya. Kemudian kalian silahkan. Kalian lapisi dengan lakban. Baru dipasang panah putarnya. Nih panah putarnya. Nah, kemudian di belakangnya ini memasang panahnya menggunakan paku kecil. Sudah Ibu sediakan semuanya. Alat dan bahan sudah Ibu sediakan. Halo? Oke, yang ini boleh digunting sesuai pola. Tanda airnya ini sesuai pola. Nah, si gunting. Ada yang gunting. Sini. Nah, tulis nama kelompoknya, nama anggota-anggotanya. Gunting sayang, mengikuti pola. Gunting mengikuti pola. Ini digunting, ini gunting, tempel. Mana kondensasinya mana? Nah, ya. Itu dulu. Panah-panahnya dulu. Oke, udah selesai semuanya? Oke, kelompok 1 presentasi. Ayo kita presentasi kelompok 1.
Iya, bagan siklus spinner, siklus air. Nih, spinner mutar nih. Oke, pertama nih. Oke, yang satu temannya memperagakan. Apa itu siklus air? Diperagakan. Air menguap disebut evaporasi. Kemudian mengalami pengembunan disebut apa itu? Kondensasi. Kemudian setelah pengembunan, kemudian turun hujan disebut apa? Presipitasi. Kemudian air hujannya meresap ke tanah disebut apa? Infiltrasi. Oke, jadi itu adalah siklus air. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Oke, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Oke, mulai. Bisa mulai? Oke. Ke depan. Lompat ke belakang. Bengok ke kanan. Oke, salah. Kita ulang. Ada kedengaran ibu aja yang menyaringakan lah. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Tengok ke kiri. Tengok ke kanan. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Berputar-putar, ayo kita senang. Di sini selanjutnya kita akan mengurutkan alur atau peristiwa cerita fiksi. Di sini, Ibu di halaman, buka bukunya, tema 8, halaman 39. Halaman 39. Oke, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Boleh. Ibu akan menjelaskan di sini ada 5 tahap cara mengurutkan alur atau pesan cerita. Pertama yaitu pengenalan. Tahap ini pengenalan tokoh cerita, menceritakan tentang tokoh atau latar cerita. Latar cerita itu maksudnya tempatnya, kejadiannya. Kemudian tahap kedua yaitu muncul konflik. Tahap ini menampilkan masalah yang mulai muncul. Di dalam cerita itu ada mulai muncul apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Nah, di sini muncul konflik. Kemudian ada klimaks. Tahapan ini masalah atau konflik di dalam cerita memuncak. Masalahnya itu paling tinggi. Kemudian anti klimaks. Tahapan ini adalah masalah yang terjadi mulai teratasi atau mulai masalah yang memuncak tadi menegangkan itu mulai mendapatkan solusi. Kemudian tahap penyelesaian yaitu tahap ini masalah sudah teratasi. Di sini tadi mendapatkan solusi dan sini sudah mendapatkan masalahnya sudah selesai teratasi. Oke, di sini Ibu akan membacakan. Tapi kalian perhatikan buku masing-masing halaman 39. Oke? Judulnya apa itu? Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu, sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberikan siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halamannya dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Ibu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, Bu, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy. Saya membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Ibu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya.
Herbarium itu sangat indah. Tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Kata Ibu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga. Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Kemudian Makale bergumam, saya akan mendapatkannya. Kemudian hari berganti hari. Waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa telah terisi berbagai cerita, gambar, foto. Namun, hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, datang awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian awan itu mencurahkan hujan yang sangat lebat. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale sangat senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah hanya satu. Kemudian ditempelkan bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya layu karena terbakar sinar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun, bunga itu bunga yang paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Oke, nah berdasarkan cerita tadi, pengenalan. Tahap ini pengenalan tokoh cerita. Itu ada di mana? Makale tinggal di titik. Iya, tinggal di desa yang kekeringan. Kemudian muncul konflik. Iya, Bu Mala membagikan buku dan menyuruh untuk menuliskan apa saja. Kemudian dan masih dimuncul konflik dan Makale ingin membuat herbarium. Tetapi Bu Mala dan teman-temannya terheran-heran. Kemudian klimaks. Masalah muncul. Masalah paling muncul yaitu Makale tadi ingin membuat herbarium tetapi tidak ada tanaman karena kekeringan, tidak ada hujan. Kita akan bermain talking stick. Lagunya Ibu putar. Oh, kita bernyanyi bersama aja. Mau nyanyi apa kesepakatannya? Pun? Mbak tangan lagi. Kita nyanyi ampar-ampar pisang aja. Kita nyanyi secara bersama. Oke, nanti kita Ibu stop ya. Oke. Ini nggak connect, nak. Ayo semuanya sepakat untuk bermain ya. Nanti Ibu bilang stop, siapa yang dapat nanti maju ke depan, oke? Mulai. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Tidak Ibu stopkan kalau nggak ada yang nyanyi. Makan kayu bengkok, bengkok dimakan api. Stop. Oke. Siapa? Oke, Eka. Oke, Eka boleh pilih cabut. Cabut mana ya? Nanti ada pertanyaan ini. Oke, silakan tarik. Ambil jajannya, terus buka pertanyaannya. Oh my god. Oh my god. Peristiwa anti klimaks. Oke, peristiwa keempat anti klimaks. Peristiwa keempat anti klimaks tadi. Tahap ini masalah yang terjadi mulai teratasi atau mendapatkan solusi. Oke, pilih jawaban yang benar. Yang mana untuk cerita bunga yang paling berharga tadi?
ini mulai mendapatkan solusi. Apa jawabannya? Meskipun di desa jarang hujan dan tumbuhan juga jarang tumbuh, maka kalian tetap yakin bisa mendapatkan bunga untuk dibuat gayung. Oke, tempel. Betul apa salah? Betul. Oke, tempel. Itu buka dulu, Nak. Oh, belum. Oke, kita tempel. Oke, yang lain siap-siap ya. Maju nanti menarik bukunya cabutan, kayak cabutan. Tadi kita sudah belajar mengenai apa tadi? Siklus air. Kemudian tadi kita belajar tentang alur, mengurutkan alur cerita. Sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi, bagikan temannya sebelah sana. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kumpulkan teman-temannya. Perwakilan, kumpulkan teman-temannya. Dari sini satu, sini satu. Kita tadi sudah belajar tentang apa aja tadi? Siklus air. Kita tadi sudah membuat apa? Membuat apa tadi? Spinner siklus air. Terus kita tadi juga sudah mengurutkan peristiwa atau alur cerita. Hari ini senang belajarnya? Oke. Pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang siklus air tanah. Oke. Hasil evaluasinya yang nanti nilainya berada di bawah KKM akan mendapatkan remedial. Kemudian yang akan dapat lebih dari nilainya dari nilai KKM akan mendapatkan pengayaan. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Membawa rakit bagandengan, hanyut matan di udik barito, awal hari baganti minggu, siang dan malam, waktu hari baganti hari, istilah orang mencari rajaki, yang talapas lawan gawi, hujan kada jadi pampan tangan, kada hiran tetap dirasakan, sambil berami-ramian, akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang pambatangan, namun nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini tadi sudah belajar dengan cara yang menyenangkan. Senang semuanya? Dapat hadiah apa tadi? Snack. Oke. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, kita supaya dapat keberkahan ilmu yang kita dapat tadi bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita, marilah kita bersama-sama membaca doa. Azam, kembali pimpin doa. Hah? Ya. Duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat pulang Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Maafkan kami Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.